Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akulturasi budaya barat dan budaya timur yang tidak sempurna. Inilah ya barangkali yang akan kita bahas di video berikut ini. Mari kita dengarkan dulu ya. Mereka sama-sama bekerja keras untuk menghasilkan uang, menghasilkan konten YouTube sesuatu yang setengah bagus untuk bule masa depan seperti yang dibuat itu. pasangan Oke, kita suami lanjut lagi istri ke ini layak selanjutnya jadi ya. bahan Kita kajian. jalan-jalan. Sebentar, Suami saya mau asal jelasin, kalau kamu tanya di sini, biasanya mereka akan pilih pasangan di sini di Eropa. Mereka akan lihat apakah orang itu pintar atau enggak, apakah orang itu cocok sama hobi-hobinya kita punya, dan paling penting mereka harus cari orang yang feelingnya. Cobalah tonton dulu video berikut ini. Budaya Eropa yang diungkap dalam video di atas ini, jika dirangkumkan di antaranya. 1. Orang bule sangat tabu meminjamkan uang ke orang lain, kecuali kepada orang tuanya. 2. Orang bule sangat tabu meminjamkan kendaraan pribadi, termasuk sepeda miliknya, karena menyangkut razia kepemilikan saat berada di jalan raya. 3. Acara nikahan orang bule hanya mengundang orang yang kenal saja. Tetangga tidak perlu diundang, karena semua modal untuk penyelenggaraan acara pernikahan harus kembali. Semua jamuan pernikahan harus sesuai perencanaan. 4. Pada masyarakat bule Eropa, tidak ada perjodohan. Orang tua pasti menyetujui pilihan anaknya, walaupun beda keyakinan religinya sekalipun. 5. Banyak juga bule yang tidak suka seks bebas. Hal ini tergantung individunya. Walaupun orang Asia khususnya orang Indonesia mayoritas menilai orang Eropa sering melakukan hal demikian. 6. Mengasih kado istimewa untuk orang yang istimewa adalah budaya baik dari Eropa. Itu hal biasa, dan sering rutin dilakukan. Ini adalah tradisi Eropa yang menjalar ke seluruh dunia. 7. Mencari jodoh dasarnya nuansa masa depan. Lebih fokus pada kemandirian hidup pasangannya. Dengan orientasinya kelak mereka tidak ketergantungan ke suaminya. Sang istri kelak diharapkan bisa hidup sendiri, tidak tergantung ke suami. 8. Penganut seks bebas di Eropa. Biasanya di antara mereka tak saling kenal. Setelah melakukannya, mereka pergi dan melupakan hal yang pernah terjadi. Maka alat kontrasepsi selalu siap siaga. Benda demikian selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Walau tidak semua budaya Eropa terangkum di video ini, jika kita bandingkan dengan budaya Islami, ada banyak yang bertentangan, namun ada pula yang bersinggungan. Yang sifatnya universal, dari ajaran Islam yang mulai mendunia di antaranya. 1. Tetangga adalah yang harus pertama kali diperhatikan sebelum keluarga jauh. Karena saat sakit atau meninggal yang pertama mengetahui dan membantu adalah tetangga terdekat. 2. Mengundang tetangga saat acara pernikahan. Itu yang utama. Bahkan bau masakan saja, jika diduga tercium tetangga wajib menyediakan jatah bagi mereka. Berbagi oleh-oleh ke tetangga adalah ibadah. 3. Meminjamkan uang harus tanpa bunga. Bahkan lebih mengutamakan memberi sedekah cuma-cuma kepada orang lain. Termasuk sedekah kepada orang yang tak dikenal sekalipun. Intinya harus peka pada lingkungan sosial sekitar. Sebab harta tak dibawa mati. 4. Pernikahan itu sakral. Orang tua sangat dilibatkan untuk menilai bibit, bobot dan restu orang tua adalah tanda anak telah berbakti. 5. Menjamu tamu dalam waktu selama 3 hari. Dan berupaya menyenangkan hatinya bahkan memanjakannya. Namun tamu juga harus introspeksi diri dan berbalas budi. Jika tamu tidak melakukan hal ini, pribum berupaya ikhlas untuk ibadah. Karena Allah. Untuk gambaran nyata perilaku Eropa, sebagai bukti uraian di atas, sebaiknya kita tonton video orang Eropa yang bekerja di Hong Kong. Namanya penganut paham sekuler di video ini sebut saja Elina. Tonton di https://www.instagram.com/p-cdpstptc. Inshit sama dengan 7@2 Feder. Perilaku Elina di video itu adalah cerminan budaya sekuler. Saat Elina berlibur di Bali tampak budaya Eropanya sangat kental. Walaupun dia mengaku lingkungan di negaranya, khususnya sekitar tempat kelahirannya mayoritas muslim, begitu pengakuannya yang ada si video YouTube.
Mungkin itu hanya bahasa diplomasi saja, karena dalam video tidak menunjukkan tanda-tanda melaksanakan salat. Kuku jari-jarinya penuh dengan cat warna tebal, juga sering pamer tato yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini adalah budaya yang melekat pada diri masyarakat tempat kelahirannya. Elina sangat mesra dengan guide asal Indonesia pada saat berada di Bali di suatu konten video. Peluk dan cium pipi sudah menjadi hal yang biasa. Yang mengagetkan saat membuka Instagram miliknya. Hotel di beberapa negara yang ia singgahi tampak dijadikan pose model suatu produk dengan pamer keindahan tubuhnya. Bahkan hingga ada pose yang hampir telanjang. Tampak sangat jelas menunjukkan kehidupan glamor, dan mengumbar kepuasan jasmani bagi diri dan masyarakatnya. Tampak kemandirian hidup, sangat melekat dalam diri Elina. Bahkan dia sempat melontarkan pesan bagi laki-laki yang ingin dekat dengan dirinya. Dia berpesan jangan pamer harta kekayaan, apalagi iming-iming. Karena sering sekali lelaki yang demikian uangnya lebih sedikit, lebih banyakkan dirinya. Tampak di beberapa video Elina bekerja sebagai model dan DJ. Begitu juga tampak ada beberapa video saat Elina bekerja di klub malam. Sangat wajar jika Elina betah di Bali, karena bisa berkumpul dengan orang bule dari berbagai negara dan bisa bebas mabuk-mabuk minuman di klub malam. Tampaknya mereka berdugem ganti-ganti pasangan sambil mabuk merupakan hal biasa. Dalam sebuah wawancara di YouTube, dengan topik tentang pernikahan, dia mengatakan belum punya rencana ke arah pelaminan. Masih menghendaki hidup bebas berkelana. Pekerjaan Elina di Hong Kong tampaknya membuat dirinya melupakan ritual pernikahan untuk sementara waktu. Saat ini, kebebasan dirinya dalam bergaul dan mabuk bersama-sama di klub malam adalah pilihan hidup kesehariannya. Kecantikan paras wajahnya dan seksi postur tubuhnya membuat Elina hidup bergelimang harta. Tampaknya inilah yang dimaksud kemandirian wanita dalam masyarakat Eropa yang sekuler itu. Untuk selanjutnya kita bahas pengaruhnya bagi generasi di Nusantara apa. Akulturasi tidak sempurna di pengantin sandal jepit, Lombok, mahar sandal jepit. Dalam cerita suku Sasak bernama Yudi, tampaknya akulturasinya tidak sempurna. Mengapa dikatakan tidak sempurna? Budaya timur atau yang identik dengan ajaran berbau Islami adalah budaya yang syarat dengan perilaku kemanusiaan, berupa sedekah, infak, menyembunyikan aib orang lain dan sebagainya. Peristiwa di atas hampir minim sekali, tapi bukan tak tercermin sama sekali dalam pengantin, mahar sandal jepit. Begitu juga, budaya Eropa yang rasional, penuh perencanaan, kemandirian, tidak mengutamakan hidup bertetangga. Juga tidak tampak utuh dalam akulturasi di perilaku dalam beberapa video yang beredar itu. Yang tampak seperti senyawa dari dua budaya adalah pernikahan didasari suka sama suka Eropa, walau tanpa kehadiran orang tua merempelai istri. Tapi hubungan suami istrinya melalui ritual keagamaan sesuai aturan masyarakat setempat Islami, kemandirian perekonomian mempelai dari kedua belah pihak nuansa Eropa. Pernikahan disaksikan masyarakat dan lingkungan Islami, mas kawin atas dasar rida dari keduanya Islami, Tampaknya akulturasi ini sangat kurang dari sempurna, karena budaya Eropa yang penuh perencanaan tak diterapkan secara utuh di sini. Budaya Islami yang tidak mengumbar aib sesama, mantan pasangan, tidak dipenuhi. Mereka saat mau bercersi semuanya mengumbarnya di medsos. Namun ada nilai positif, bahwa keduanya membuat karya berupa syuting video klip, membuat konten YouTube, berkompetisi dalam karya kreatif. Menunjukkan sebagai pekerja keras, mungkin pembaca bisa mengambil nilai-nilai, serta dampak dari peristiwa ini. Sesungguhnya hidup ini adalah pilihan. DN. Bertemu, kemudian setelah sekian tahun pendekatan, akhirnya berpacaranlah selama 5 bulan. Dalam itu padahal usianya kan baru 15 tahun muda, ya, masih muda ya, tapi karena dia itu putus sekolah, SD aja nggak tamat baca itu. Hanya kelas 5 SD menurut di dalam podcastnya Angie itu. Setelah 5 SD dia putus karena kemampuan ekonomi. Begitu dia main Facebook, jatuh cinta, singkat cerita yang namanya makanya, wanita. Waktu ditanya, Fajar ini kan lulusan kelas 5 SD, dia bantah. Saya bukan lulusan, saya putusan. Iya,
putusan SD. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Fajar itu kalah bersaing. Namanya dunia ini kan hukum alam. Sang wanita ini kan sekolahnya udah tingkat sanawiyah atau apa Ya, SMP SMP. ya. Ya, Dan kelas menemukanlah seorang laki-laki yang sudah naik motor. Ya. Sementara dia hanya tongkrongan biasa. Lu SD kelas 5. Fajar bilang katanya dia berjuang kalah sama yang glowing. Dia memilih ya. Dia memilih yang siapa nama glowing. perempuannya lupa saya itu. Ayah. Ayah ya. Ayah. Ketika ayah itu memilih yang berkendaraan itu secara hukum agama sebenarnya tidak salah karena dan dindun katanya dalam mencari jodoh itu pertama badannya dulu menarik Oh, dan sebagainya. badan, ya, Dan din itu agamanya harus Din, sama oh. gitu dan dun itu dunia. Dunia. Yang namanya pernikahan itu Saya kan baru tahu ini ada dandindun. itu filsafat saya. Bahasa filsafat saya itu supaya mudah dicerna sama anak-anak. Saya bilang ke siswa di sekolah manapun, ingat mencari jodoh ada 3 dan dindun dan itu adalah Berarti fisik. badannya fisiknya itu harus menarik kalau dibawa ke undangan itu tidak memalukan Tidak gitu kan. mengecewakan. Dan relatif cantik dan ganteng relatif ya relatif, kan iya, itu iya. maaf ya hadirin sekalian masalah pengertian dan atau badan itu sangat Ya, luas fisik, sekali di luas sini sekali. fisik itu ya tidak berarti harus sempurna kalau memang Bisa. hatinya nyaman ya badannya berarti sudah oke lah Bisa begitu ya. performance-nya, bisa provertinya. Betul. Iya. Kemudian yang kedua, Din, diusahakan agama apapun itu diusahakan pernikahan itu satu akidah, satu Iya. agama. Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu supaya nanti anaknya nggak bingung. Ini filsafat saya ya, itu Din ya, Din itu Apalagi ini agama. menyangkut masalah kepercayaan. Kasihan anaknya Kalau nanti. satu rumah tangga lantas yang satu lain kepercayaannya itu anak-anak bingung nantinya. Itu masalahnya Apalagi ya kan. kalau dalam rumah tangga ternyata tidak pernah diberikan keteladanan untuk menghayati agama masing-masing itu. Sehingga anak-anak itu bingung. Apalagi sekarang lagi berkecamuknya katanya ada komunis gaya baru itu menjadi tempat yang subur itu. Nanti berbahaya lah untuk Indonesia ya. Itu. Nah lanjut ya. Oke, mengenai fenomena tadi, kemudian kemarin kita atau saya dengan My ID dari Pandi mendatangkan Noe Sabrang. Ya, Mas Sabrang. Mas Sabrang itu punya aplikasi. Kalau saja aplikasi yang digunakan oleh Fajar Setboy dengan siapa itu? Wanitanya Ayah itu mempergunakan aplikasi simbolik, maka berarti data-data dia chattingnya dia itu akan masuk ke dalam big data, kemudian nanti akan diklasifikasi dan keretakan mereka juga akan ketahuan dan solusinya juga akan ketahuan itu di dalam aplikasi simbolik itu. Dan Makanya di aplikasi simbolik itu kita ada semacam gotong royong di dalamnya. Misalnya kalau kita mempunyai sebuah persoalan atau sebuah masalah, lantas misalnya saya butuh ini, lantas semua yang membaca ini memberikan solusi, itu akan menaikkan grade mereka. Iya. Tapi ketika kita membuli, ketika kita memberikan tanggapan yang tidak bagus, itu bisa di down up. Iya down up ya. Don jatuh naik.